Sebagai bagian dari prosedur keselamatan, Anda wajib mengikuti program ini dengan seksama. Kami berkomitmen untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan setiap orang. Visi kami, Target Zero, No Accident Today, hanya dapat dicapai melalui upaya terbaik setiap orang, termasuk Anda dan saya. Selamat mengikuti program ini. Saat ini, Anda sedang berada di kawasan tambang PT Nusa Halmahera Minerals yang berlokasi di Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan zona waktu Indonesia Timur atau GMT+9. Hasil pengolahan berasal dari 2 tambang bawah tanah kami, Kencana dan Toguraci. Sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan standar yang berlaku, Anda wajib mengikuti prosedur keselamatan selama berada di sini. Semua personil yang mengunjungi atau memasuki area kontrak karya PT NHM untuk karyawan baru, kontraktor, ataupun visitor, wajib mentaati peraturan yang ada. Jika Anda berada dalam kendaraan, kenakan sabuk pengaman atau seatbelt selama Anda dalam perjalanan. Di gerbang kedatangan, Anda wajib mengikuti prosedur pemeriksaan. Sebelum memasuki kawasan tambang, Anda diminta untuk menunjukkan identitas diri seperti KTP atau SIMPOL, ataupun paspor yang masih berlaku. Petugas keamanan akan melakukan registrasi dan scan foto Anda sebagai salah satu persyaratan agar Anda bisa mendapat akses memasuki lokasi PT NHM. Sponsor akan mendampingi dan membantu Anda untuk mendapatkan fasilitas selama berada di lokasi PT NHM. Sebagai visi keselamatan dan kesehatan kerja kami adalah setiap orang kembali ke rumah dengan aman dan sehat setiap hari. Kami berkomitmen untuk menyediakan suatu lingkungan kerja di mana setiap orang dapat berpartisipasi aktif dalam pencapaian visi ini. Untuk mendukung agar visi tersebut dapat tercapai, perusahaan telah menyediakan suatu program transformasi safety di mana di dalamnya memiliki 3 pilar yang saling bekerja sama dengan didukung oleh berbagai sistem dan alat bantu yang tepat. Pilar pertama, membangun suatu budaya safety yang kokoh melalui program New Safe, yaitu setiap orang membuat pilihan-pilihan yang lebih selamat dalam setiap hal yang dilakukan, setiap saat, dan setiap hari. Pilar kedua, sistem critical control terhadap setiap tugas yang berisiko tinggi, yaitu melakukan verifikasi bahwa kontrol terpenting dalam keselamatan jiwa telah dipahami, ada, dan berjalan. Dan pilar ketiga, pengelolaan proses safety yang ketat, yaitu secara sistematis dan komprehensif mengelola keutuhan serta pengamanan energi tinggi dan proses beracun. Misi dari perusahaan kami adalah memberikan hasil terbaik dari penemuan, pengembangan, dan pengoperasian tambang-tambang emas atau tembaga. Dan untuk menjadi penambang pilihan, kami akan menjadi yang terdepan dalam penambangan yang aman, bertanggung jawab, efisien, dan menguntungkan. Itulah visi dari perusahaan kami. Setiap orang yang memasuki area PT Nusa Halmahera Minerals wajib mengikuti program induksi guna memperoleh informasi keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Program ini berlaku untuk masa tinggal hingga 10 hari. Apabila Anda berencana tinggal lebih lama, Anda wajib mengikuti program induksi penuh. Selain itu, induksi area khusus untuk tambang bawah tanah, pabrik pengolahan, dan port site wajib diikuti apabila Anda akan memasuki area tersebut.
Untuk dapat mengakses beberapa lokasi khusus di area PT Nusa Halmahera Minerals, Anda wajib mendaftarkan sidik jari Anda ke bagian akses kontrol yang terletak di kantor Flight and Camp. Jika Anda akan mengunjungi atau memasuki suatu lokasi tertentu, pastikan Anda sudah mendapat izin site akses ke lokasi yang akan dikunjungi. Sponsor Anda akan membantu untuk memproses izin site akses yang dibutuhkan. Ada beberapa lokasi yang memerlukan izin site akses, antara lain lokasi bahan peledak atau magazine, tambang bawah tanah Kencana dan Toguraci, pabrik pengolahan, powerhouse atau area listrik tegangan tinggi, dan area rompet. Anda wajib mengenakan tanda pengenal atau kartu ID visitor selama jam kerja dan kenakan selama berada di Gosowong. Laporkan kepada sponsor apabila kartu tersebut hilang. Kenakan alat pelindung diri atau APD yang tepat sebelum masuk ke suatu area atau melakukan pekerjaan. Alat pelindung diri minimum di area operasional permukaan adalah helm, kacamata, sepatu safety dan kaos kaki, celana panjang, serta kemeja berkerah atau terusan dengan reflektor. Area atau pekerjaan yang khusus memiliki APD yang khusus pula sesuai standar dan prosedur yang berlaku. APD khusus yang harus dikenakan di area atau pekerjaan yang khusus pula, seperti APD di area tambang bawah tanah Toguraci Kencana adalah helm, cap lamp, kacamata, earplug, masker filter, minor belt, self-rescue, sarung tangan, safety boot. APD di area sianida yang berlokasi di pabrik pengolahan adalah helm, earplug, masker filter, kacamata, sarung tangan karet, chemical suit, safety boot. Pastikan Anda telah mengenakan APD dengan benar sebelum memasuki area atau melakukan pekerjaan tertentu. Silakan berkoordinasi bersama sponsor Anda untuk keperluan ini. Kartu Simper adalah surat izin mengemudi perusahaan. Kartu ini merupakan lisensi yang dikeluarkan oleh Training Center. Lisensi ini hanya berlaku 1 tahun dan akan diperbaharui sesuai dengan tanggal masa berlakunya. Operator atau driver alat bergerak wajib memiliki Simper yang diperoleh melalui proses pelatihan dan pengujian sebelumnya. Visitor tidak diperkenankan mengoperasikan alat bergerak apapun di area PT Nusa Halmahera Minerals. Izin kerja akan dikeluarkan untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi seperti bekerja di ketinggian, penggalian atau excavation dengan kedalaman minimal 30 cm, bekerja pada ruang terbatas atau confined space, bekerja di tempat listrik tegangan tinggi, bekerja dengan energi panas, dan pengangkatan sulit dengan menggunakan alat angkat. Dan izin kerja akan diberikan kepada orang yang sudah mengikuti pelatihan dan dinyatakan kompeten oleh trainer. Pre-start check wajib dilakukan, dan ini menjadi tanggung jawab operator atau driver memastikan alat dalam kondisi aman sebelum dioperasikan. Lakukan di tempat parkir yang aman, pemeriksaan keliling,
mesin, indikator dan instrumen, lampu-lampu, kemudi, rem, radio komunikasi. Pastikan sabuk pengaman atau seatbelt terpasang dengan baik. Tanda klakson wajib dibunyikan. 1 kali, driver akan menyalakan mesin. 2 kali, kendaraan akan bergerak maju. 3 kali, kendaraan akan bergerak mundur. Dan visitor dilarang mengemudikan kendaraan selama berada di sini. Anda wajib mengetahui rambu-rambu yang ada di lokasi Gosowong ini, seperti larangan, kewajiban, pembatasan, bahaya, bahaya serius, peringatan, informasi kedaruratan terkait kebakaran. Salah satu penyebab terjadinya angka kecelakaan kerja adalah masih banyak pekerja yang mengabaikan rambu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, atau perusahaan tidak memasang rambu K3 sesuai standar yang berlaku. Padahal, peran rambu K3 ini sangat membantu perusahaan untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja, sehingga perusahaan pun dapat menciptakan zero accident di area kerja. Dan salah satu yang Anda harus ketahui tentang pita barikade, hindari masuk ke lokasi dibatasi dengan pita barikade, yang berarti suatu pekerjaan sedang berlangsung atau adanya kondisi tempat kerja yang tidak aman. Jika Anda ingin mendapatkan akses internet, maka segera menghubungi sponsor Anda. Mereka yang akan menindaklanjuti ke bagian IT. Di Gosowong ada beberapa lokasi kerja dapat Anda ketahui sebelum memasuki setiap area tersebut, seperti Port Side, Supply Yard 5, Handak atau bahan peledak, tambang bawah tanah Kencana dan Toguraci, pabrik pengolahan, tempat pembuangan limbah produksi atau TSF, dan tempat pembuangan sampah atau TPS. Jika sirine Gosowong berbunyi, segeralah berkumpul di Master Point. Di lapangan depan gedung utama Gosowong merupakan Master Point pertama. Dan untuk Master Point kedua, berlokasi di area parkir kantor Board Longyear atau lokasi Master Point terdekat. Hentikan pekerjaan, matikan sumber energi, dan berjalanlah menuju Master Point dengan aman serta jangan berlari. Laporkan diri Anda kepada safety warden yang bertugas. Pastikan Anda selalu mengetahui jalur evakuasi dan tempat berkumpul di lokasi Anda berada. Anda wajib mengetahui bahaya dan resiko pekerjaan yang akan dilakukan. Bahaya dapat berupa suatu zat, mesin, Gosowong adalah area endemik malaria. Malaria dapat menyebabkan kematian, namun dapat dicegah. Malaria merupakan parasit yang disebarkan oleh nyamuk Anopheles betina. Ia tidak berbunyi, menggigit malam hari. Berikut adalah fase siklus kehidupan nyamuk. Fase siklus hidup nyamuk: telur, larva, pupa, dewasa. Dari mulai fase telur sampai dewasa, terbang memerlukan waktu 6-10 hari. Satu nyamuk betina dapat bertelur hingga 300 telur. Nyamuk hidup ideal pada suhu yang hangat dan lembab. Nyamuk betina memerlukan protein dari darah untuk memberi makan telurnya. Lama hidup nyamuk jantan dewasa sekitar 2 minggu. Nyamuk betina hidup lebih lama sampai dengan 6 minggu.
Gejala-gejala malaria yang timbul: terserang demam dan flu, sakit kepala, sakit pinggang, pegal otot dan persendian, pusing dan muntah, diare, dan anemia atau sakit kuning. Gejala biasanya muncul 10-15 hari setelah tergigit. Sangat penting untuk meminum dosis penuh untuk obat-obatan yang diberikan oleh dokter atau malaria dapat kambuh kembali. Jika gejala muncul setelah Anda keluar dari gosowong, Anda harus menginformasikan kepada dokter bahwa Anda baru saja kembali dari area endemik malaria. Mencegah malaria paling baik adalah dengan tidak tergigit. Cara melakukan pencegahan: tutup badan Anda ketika gelap. Gunakan lotion anti nyamuk jika bekerja di waktu gelap. Menjaga kebersihan. Bersihkan lokasi yang berpotensi nyamuk berkembang biak atau air tergenang. Berantas tempat perindukan nyamuk di sekitar Anda untuk memutus siklus hidup nyamuk. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak cairan atau tidak mendapatkan cukup air. Gejala dehidrasi adalah mulut menjadi kering, rasa haus. Dan cara untuk mencegah terjadinya dehidrasi adalah dengan konsumsi air minum. Jika Anda bekerja di area panas dan banyak berkeringat, pastikan memiliki cadangan air yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter per hari untuk mencegah dehidrasi. Air keran tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Bagi perusahaan, penting melakukan tes kadar alkohol untuk karyawan yang bekerja terutama di area tambang. Tes ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi karyawan sebelum bekerja sehingga bisa dipastikan karyawan dalam kondisi baik dan tidak sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Dengan demikian, ini bisa membantu untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan kerja karyawan agar kinerja kerja karyawan dapat meningkat dengan baik. Ketika Anda melihat orang yang terkena sengatan listrik, apa yang harus dilakukan? Siapa saja yang pertama kali menemukan korban, maka wajib melaporkan kejadian. Jangan panik, laporkan kejadian ini kepada tim ERT. Temani korban dari jarak beberapa meter dan tunggu hingga tim ERT tiba di tempat kejadian. Korban akan segera ditangani sampai dengan menuju klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat musim hujan kembali, petir pun siap mengintai. Petir biasanya diawali dengan kilatan cahaya, kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara 340 meter per second dan kecepatan cahaya 300 juta meter per second. Berikut beberapa tips untuk menghindari resiko tersambar petir yang bisa kita lakukan. Saat mulai terdengar hujan petir, segera cari tempat perlindungan. Bila di sekitar Anda tidak ada bangunan tempat berlindung, masuklah ke dalam mobil. Jangan berdiri di bawah pohon. Jika Anda sedang berada di ruang terbuka yang tinggi, usahakan pindah ke dataran yang lebih rendah. Matikan handphone ketika Anda berada di luar saat hujan. Saat berada di rumah, cabut seluruh stop kontak peralatan elektronik. Dan di site Gosowong, alat pendeteksi petir terdapat di beberapa area terbuka yang rawan tersambar petir. Perusahaan telah menyediakan APAR untuk digunakan di seluruh area bangunan, perkantoran, dan pemukiman yang terdapat di dalam area tambang. Anda perlu mengetahui lokasi alat pemadaman api ringan. Apabila sampai terjadi kebakaran, pastikan harus terlatih dalam menggunakannya.
Ketahui lokasi APAR di area Anda. Coba APAR sebelum mendekati api. Tetap rendah dan dekati api membelakangi arah angin. Mundur, perhatikan jika menyala kembali. Jika terjadi kebakaran besar, maka segera melaporkan kejadian tersebut kepada tim ERT. Anda wajib mengetahui informasi yang terkait dengan bahan kimia dan berbahaya atau B3 yang ada di sekitar kita. Zat yang berpotensi menjadi bahaya apabila tumpah, wajib disimpan dengan benar dan aman. Hanya orang yang kompeten dan sah yang boleh masuk. MSDS, Material Safety Data Sheet, berguna untuk informasi penanganan bahan kimia dan berbahaya. Semua tumpahan wajib segera dibersihkan sesuai petunjuk MSDS. Apabila tidak tahu, laporkan ke supervisor. Hanya orang yang kompeten dan sah yang diizinkan menangani B3. Semua air atau cairan di pabrik atau laboratorium wajib dianggap beracun, kecuali terdapat label air minum. Botol air minum dilarang digunakan untuk menyimpan bahan kimia. Anda tidak diperkenankan merokok pada area-area tertentu, seperti area dengan rambu dilarang merokok, dalam gedung dan kendaraan, sekitar area magazin atau penyimpanan bahan peledak, sekitar lokasi penyimpanan atau pengisian bahan bakar, serta lokasi penyimpanan oli dan pelumas. Ketika bekerja dengan aki atau memperbaiki mesin apapun, sistem hidrolik, atau yang lainnya, di mana ada potensi bahan mudah terbakar, di area rerumputan atau tumbuhan kering. Ingat, puntung rokok wajib dibuang di tempat yang telah disediakan. Penting bagi setiap orang untuk memastikan kebersihan dan kerapihan area kerjanya. Segala sesuatu harus selalu berada di tempat yang tepat, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Anda. Hanya alat yang dibutuhkanlah yang sebaiknya berada di lokasi kerja. Peralatan ini sebaiknya dalam keadaan bersih dan mudah diakses. Housekeeping adalah langkah awal pelaksanaan sistem keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja. Hanya orang terdaftar yang dapat menghuni kamar. Dilarang merokok. Jika Anda merokok, maka alarm smoke detector akan berbunyi. Dan Anda juga dilarang memasak di dalam kamar. Jagalah kebersihan dan kerapihan kamar. Dilarang jongkok pada toilet duduk dan jangan memasukkan sampah ke dalam toilet. Apabila Anda memerlukan bantuan medis di area gosowong, klinik terletak di antara lapangan basket dan ruang makan non-staff. Waktu operasional klinik mulai jam 7 hingga jam 17 dan siap siaga 24 jam untuk kasus-kasus emergency. Terdapat satu ruang makan staff dan satu ruang makan non-staff dengan jadwal makan pagi dimulai jam 4.30 sampai jam 7. Kemudian makan siang jam 11.55 hingga jam 13. Khusus hari Jumat, waktu makan siang sampai jam 13.30. Makan malam dimulai jam 16.30 sampai jam 19.30. Anda dapat membeli keperluan sehari-hari di toko kecil di antara kedua ruang makan. Ruang ATM terletak di antara ruang makan non-staff dan toko kecil. Anda dapat menggunakan gedung serbaguna atau MPB untuk berbagai kegiatan olahraga. Di gedung ini juga terdapat sarana kebugaran, serta juga lapangan basket, rugby, dan tenis. Sarana hiburan lain, Two Rivers Bar, terletak di sebelah lapangan tenis. Ingin menjalani ibadah keagamaan, telah tersedia masjid yang terletak di sebelah kiri yang berjarak 20 meter dari ruang makan staf
serta gereja terletak di dekat Gedung Serbaguna atau MPB. Anda akan menemukan tempat sampah dengan berbagai warna: hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah anorganik, hitam untuk sampah B3, bahan berbahaya beracun. Sedangkan keranjang besi untuk botol air plastik dan kaleng minuman. Kosongkan, remas, dan tutup kembali botol plastik yang telah terpakai sebelum dibuang. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalu lintas, pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pengemudi kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki yang berada pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, akan atau sedang menyeberang jalan. Sistem penembangan di lokasi PT NHM sudah sesuai dengan kebijakan lingkungan perusahaan. Kami berkomitmen terhadap kinerja lingkungan yang tinggi untuk menjaga dan meningkatkan lisensi operasi kami. Anda tidak diperbolehkan membawa jenis makhluk hidup apapun keluar area PT Nusa Halmahera Minerals tanpa persetujuan Departemen Lingkungan. Dilarang memelihara binatang atau membunuh satwa liar. Dilarang melakukan penebangan pohon, semak-semak, atau tanaman tanpa izin. Apabila Anda menemukan tumpahan bahan kimia, segera laporkan ke Departemen Lingkungan PT NHM. Pemahaman budaya dasar di lingkungan kerja PT NHM merupakan bagian yang terpenting untuk diketahui dan dipahami oleh siapa saja yang sedang berada di dalam area tambang PT NHM. Perilaku di tempat kerja juga merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang harus diterapkan. Siapapun dilarang melakukan diskriminasi. Karena itu, akan mengakibatkan prasangka buruk karena perbedaan dalam hal ras, cacat mental dan fisik, warna kulit, status pernikahan, jenis kelamin, tanggung jawab keluarga, preferensi seksual, kehamilan, usia, agama, kewarganegaraan, pilihan politik. Tindakan tak terpuji atau perkataan merendahkan itu merupakan bagian dari pelecehan. Dilarang melakukan pelecehan seperti candaan atau komentar yang kasar, kontak fisik, godaan berulang untuk jalan-jalan. Perilaku yang tidak dapat ditoleransi dapat berakibat pemecatan. Perusahaan melarang keras segala bentuk suap dan pembayaran tidak sah atau tidak layak yang diberikan kepada setiap individu atau badan seperti yang diuraikan dalam kebijakan anti suap dan korupsi. Kebijakan ini merupakan cerminan dari hukum yang berlaku di setiap negara di mana Newcrest beroperasi. Kebijakan baru mengenai anti suap dan korupsi mulai diterapkan sejak tanggal 1 Januari 2015. Kampanye anti suap dan korupsi ini akan selalu disosialisasikan kepada semua orang yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan PT NHM melalui program pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Keadaan darurat.
adalah insiden yang mengancam nyawa, kesehatan, harta benda, atau lingkungan. Apabila Anda menemukan atau berada dalam keadaan darurat, segera laporkan ke nomor berikut Radio Channel 1 atau extension 111 dari pesawat telepon di area Gosowong dan 021 290 49911. Apabila Anda menghubungi lewat telepon genggam, nomor emergency yang dapat dihubungi lewat handphone agar disimpan di handphone masing-masing. Ketika melaporkan keadaan darurat, awali dengan kode emergency, emergency, emergency. Sebutkan nama Anda. Jelaskan kondisi darurat yang terjadi dengan lokasinya. Sebut jumlah korban dengan kondisinya. Jangan tutup telepon sebelum diperintahkan operator. Sebelum Anda meninggalkan kamar, matikan air, lampu, AC, serta kuncilah kamar Anda ketika keluar. Kunci kamar wajib dikembalikan ke kantor Flight and Camp apabila Anda meninggalkan Gosowong. Kartu ID wajib dikembalikan. Serahkan kartu ID tersebut kepada sponsor atau petugas keamanan yang berada di front gate sebelum Anda meninggalkan site Gosowong. Semua barang bawaan Anda akan diperiksa sebelum meninggalkan airport Marimoy Kobok. Anda dilarang membawa berbagai material seperti bebatuan, baik yang mengandung emas maupun yang akan dijadikan permata atau hiasan, tanaman anggrek serta hewan satwa yang dilindungi seperti burung, rusa, dan sebagainya. Barang siapa yang ingin membawa material yang disebutkan harus mendapatkan persetujuan departemen terkait. Jika Anda melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih Anda telah mengikuti program ini. Pastikan Anda selalu bersama sponsor selama berada di area operasi tambang PT NHM. Kita berkewajiban untuk saling mengingatkan agar tetap sehat dan selamat untuk kembali berjumpa dengan keluarga di rumah.